terowongan suci itu memang ini ya, dibuat atau dibangun, yang mana dibuatnya atau dibangunnya itu berawal atau berangkat dari pemikiran yang mana kalah akan kekuatan senjata. Jika negara barat senjatanya itu ada pesawat yang bisa ngebom dari udara, yang mana waktu itu di tahun 40-an 1940-an teknologi pengebomannya harus tepat berada di atas titik sasaran jika akan mengebom dari udara. Namun sekarang tidak begitu lagi, tidak tepat di atas sasarannya, bisa tinggal dikendalikan aja, disetir aja rudelnya, itu peluru rudelnya, itu peluru rudelnya kan bisa disetir pakai teknologi itu AI, atau yang sebelum AI kan, sebelum AI lahir kan udah ada ya teknologinya, apalagi setelah AI lahir tentunya akan lebih canggih lagi. Nah, dengan hal itu para orang-orang Vietnam, dalam hal ini petani-petani yang membangun itu punya pemikiran seperti itu, namun penemunya, pencetusnya yang punya ide bikin terowongan itu mungkin ini ya, harus diforsir pikirannya agar bagaimana perangnya itu bisa menang. Seenggak-enggaknya kalau tidak menang ya bisa agak inilah, bisa melindungi golongannya dari kematian akibat perang itu sendiri gitu ya. Makanya yang dibangun, tempat yang dibangun itu terowongan suci itu kan disebut dengan hamburger hill. Bentuknya seperti hamburger. Hamburger itu kan begini, dalam bahasa Jawa itu metutuk begitu ya, mengembang ke arah atas, mumbul ke atas begitulah. Apapun bahasanya, yang ada orang Sunda atau orang Batak mungkin punya bahasa sendiri, namun dalam bahasa Jawa Tengah seperti itu, mengembang seperti bakpao lah, roti bakpao atau kue bakpao begitu. Nah, terus si tentara-tentara Vietcong ini punya ide seperti itu, memanfaatkan sumber daya yang ada di situ. Contohnya bambu-bambunya itu dibelah-belah, lalu ujungnya diruncingkan, lalu bikin jebakan dengan maksud agar tentara Amerika dan sekutunya itu ketika masuk jebakan terus jatuh atau apa, atau tersepit atau apa begitu, bisa jatuh ke situ atau bisa tertusuk bambu yang diruncingkannya itu, dan bambunya itu diolesi oleh kotoran manusia itu ujungnya itu, dengan maksud agar lukanya itu bisa parah, bisa berinfeksi gitu. Kalau memang luka terkena benda tajamnya itu kotor, kena kuman, kena rasut, kena apa, itu lukanya bisa parah, bisa membengkak gitu ya. Nah, itu masalah itu yang memulai perang siapa, yang salah siapa, yang mencari gara-gara siapa, terus yang salah yang mana, yang benar yang mana, yang bikin gara-gara, yang bikin masalah pertama kali itu siapa, itu masalahnya politik tuh. Politik itu bisa dibolak-balik, yang benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Yang penting cuma ingin menunjukkan ke Anda aja bahwa di wilayah Indonesia itu banyak lembah jurang atau area perbukitan, wilayah perbukitan atau pegunungan yang jika dibikin itu ya ini boleh juga untuk tempat wisata, boleh untuk tempat wisata. Namun biasanya dibangunnya begitu itu kan karena dalam keadaan genting ya. Contohnya di Perang Dunia Kedua itu kan Prancis datang ke Vietnam, terus yang katanya melakukan penjajahan, terus Vietnamnya semacam terdesak, terus bikin itu terowongan di dekat kota Saigon, Ho Chi Minh itu ya.
terus bikin begitu ya, jadinya sekarang Vietnam ada pemerintahnya, ada pemasukan dari tempat wisata itu, yang pengunjung masuk kan dipungut bayaran gitu ya, bisa menjadi lahan ekonomi itu begitu. Namun kalau sekedar bikin tanpa ada keadaan genting, misalnya di wilayah Indonesia ini bikin seperti itu tanpa ada keadaan yang genting-genting begitu, keadaan perang, ya buat apa ya kan? Toh jika nanti AI atau Elon Musk tuh bisa bikin alat yang canggih yang bisa mendeteksi lika-liku daripada terowongan, semacam terowongan sushi tersebut seperti apa, belokannya seperti apa, apakah belok ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah atau dalamnya seberapa, itu lika-likunya bisa diketahui. Jika suatu saat Elon Musk bisa bikin alat canggih seperti itu, ya terowongan sushi semacam itu nggak ada gunanya lagi, nggak ada artinya lagi, karena kalah dengan teknologi yang dibuat itu tuh si orang Yahudi ya. Contohnya tank Merkava itu sudah ini pakai teknologi AI itu, makanya ada orang atau objek di dekatnya, pengemudi yang ada di dalam tank tersebut bisa mengetahui. Nah, lalu objeknya tersebut misalnya musuh, ya bisa langsung dimatiin, ditembak gitu.